Halo guys, kali ini sesi podcast yaitu wawancara dengan tokoh inspiratif yang bernama Timothy Ronald. Latar belakangnya adalah dulunya dia itu pendidikannya sangat rendah. Serendah apapun, maksudnya itu terlalu rendah, bahkan ya mungkin nggak logik dengan kesuksesan yang dapat dia capai untuk saat ini. Nah, langsung saja kita wawancara dengan beliau, seorang yang tokoh yang sangat inspiratif bagi generasi muda yang tidak hanya mengandalkan pendidikan saja untuk meraih sebuah kesuksesan yang sangat gemilang. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Timothy Ronald, asli dari Blitar. Dan ya seperti yang Mas Yudi bilang, bahwa saya itu memang MI aja nggak lulus, Mas. MI saja ya? Ya, saya MI. itu dengar-dengar dari rekan-rekan saya, dari tetangga-tetangga saya, Mas ini kasihan lihat MI saja sampai nggak lulus. Tapi yang membuat saya terpukau, Mas, itu bagaimana dengan latar belakang pendidikannya sangat rendah, tapi Mas Timothy ini Ya. dipanggil siapa? Moti, Timo, apa Ron, apa Nal? Timothy aja lah. Oh, Timothy aja ya. Dengan pendidikan yang sangat rendah, tapi bisa meraih kesuksesan yang sangat tinggi sekali. Ya. Boleh tahu, Mas, apa awalnya itu Mas Timothy ini bergelut di usaha apa saja? Karena pendidikannya rendah kan nggak mungkin orang mau mempekerjakan Mas Timothy ini. Apalagi mau melamar di perusahaan itu kayaknya mereka Ya pasti nggak mau lah ya, mau. pasti nggak mau. Ya, Ya, pendidikan seperti itu. Ya, jadi saya waktu MI nggak lulus itu, ya sekitar kalau misalkan sekolah itu ya MTS lah. Ya. Tapi saya kan nggak sekolah MTS, ya karena MI aja kan nggak lulus, Mas, gitu. Ya. Nah itu aku cari ini, Mas, botol-botol bekas. Gitu setiap hari, namanya orang miskin juga kan gitu kan. Nah akhirnya lihat tuh di tempat sampah ada beberapa tanaman cabai yang tumbuh liar dan itu subur, buahnya banyak. Saya nggak metik, Mas, karena kan dari kecil saya tuh diajari buat jujur, Mas, nggak boleh nyuri kayak gitu, nggak boleh. Meskipun di tempat sampah itu Mas Timothy tetap nggak mau ngambil ya? Nggak mau. Tanaman cabenya? Nggak mau. Tapi sampahnya tetap mau ngambil kan? Ya, karena kalau sampah kan dibuang. Tapi kalau tanaman kan mungkin nanti dipetik sama yang punya sawah kan. Bukan sawah, maksudnya yang punya kebun kan gitu. Oh, bentar-bentar, Mas. Itu tanaman cabai itu mungkin tumbuhnya di samping tempat sampahnya ya, nggak di sampah-sampahnya itu ya? Iya, cuma di deketnya gitu kan. Oh iya. Jadi kan ada tempat sampah tuh. Nah, tempat sampah itu kan kayak dibakar kan. Iya. Jadi ada abu dan semacamnya kayak gitu. Nah, itu aku jadi kepikiran, Mas. Kalau misalkan tanam cabai dikasih abu tuh bagus atau enggak sih? Tapi kenyataannya kok bagus. Nah, itu jadi salah satu yang bikin aku tuh kayak dapat pelajaran gitu. Meskipun saya nggak sekolah, bahkan MI aja nggak lulus. Tapi orang sarjana pertanian mungkin belum menyadari itu gitu. Saya belajarnya dari situ sih. Nah, itu apa Mas Timothy ini langsung mengandalkan satu site atau satu pengalaman itu saja untuk memutuskan langsung memelihara cabai sehingga seperti ini? Apa ada pandangan lain? Mungkin ada tumbuhan lain yang tumbuh di tempat sampah itu, kayak mungkin ada tumbuhan labu atau tumbuhan pepaya mungkin yang tumbuh di sekitar tempat sampah atau tanah-tanah di tempat sampah itu kan. Kadang itu nggak cuma cabai, mungkin ada kelapa, ada pisang. Kenapa kok Mas Tri ini kok site-nya atau concern-nya itu kok langsung ke tanaman cabai? Ya ada juga sih beberapa pengalaman waktu saya cari namanya pemulung ya kan, Mas. Pemulung kan pasti berkaitan dekat dengan tempat sampah. Ya. Nah itu ada juga
waktu apa itu setelah lebaran kalau nggak salah ya, setelah lebaran itu kan banyak botol-botol plastik kayak gitu kan. Nah pas lebaran itu ada tanaman labu yang udah tumbuh dan berbuah lebat di sekitar situ. Nah itu kemungkinan labu itu bijinya dibuang pas puasa itu mas, Ya. bikin kolak kan. Ya. Nah itu dibuang pas sampah, tumbuh di situ banyak abunya, banyak ya pokoknya gitulah. Kalau teman-teman semua atau Mas Yudi itu ngecek di Google itu kan katanya abu banyak mengandung kalium Iya, gitu. betul. Secara teoritis abu itu Nah, kaliumnya sangat gitu. tinggi. Ya. Cuma saya kan bahkan apa ya, internet aja tuh nggak ngerti gitu. Ya. Sampai sekarang kan belum tahu. Ini aja masuk YouTube karena undangannya Mas Yudi kan saya. Sampai sekarang juga belum punya HP ya. Kalau HP ada sih tapi belum terlalu gaptek. Kadang tak suruh ini apa? Asisten. Makanya Ya. kemarin saya itu mau kontak Mas Hah? Mas Timothy, Timothy ini hah? ya. Kok nggak bisa langsung? Oh ternyata asistennya yang pegang. Iya, saya Iya. jujur saya sendiri masih kayak gaptek gitu. Iya. Tapi luar biasa ya, meskipun gaptek tapi Mas Timothy ini bisa punya asisten yang banyak, Iya, mengendalikan bisnis Mas Timothy, Iya. terutama soal cabe. tanam cabai yang Iya. begitu luar biasa itu ya. Jadi nggak sombong ya. Jadi sejawa Bali ini kebanyakan 80% itu saya yang masuk sekarang. Masuk cabai itu Mas? Iya, Cabai dari cabai merah keriting atau cabai merah rawit atau apa? semuanya ada, alhamdulillah. Semuanya ada, Mas. Berawal dari tanaman cabai yang tumbuh di samping tempat sampah itu. Betul. Itu karena saya jadi Tuhan itu juga sangat adil mas kalau saya pikir. Jadi ketika saya nggak bisa lanjut sekolah kayak Mas Yudi, apalagi sampai kayak teman-teman yang sampai kayak sarjana kayak gitu, Iya. ternyata Tuhan tuh ngasih saya sekolahan gratis di saat orang tua saya tuh nggak mampu dan saya juga nggak bisa gitu. Jadi dikasih pelajaran yang luar biasa. Ketika saya menerima takdir itu ternyata luar biasa kayak gitu. Ya, mungkin benar juga ya perkataan Pak Rocky Gerung, karena sekolah itu tidak menjamin seorang itu untuk berpikir atau apa mengenyam pendidikan yang secara hakiki. Mungkin Asik. iya sekolah itu. Iya. Soalnya sekolah dalam arti yang hakikatnya itu kan belajar. Belajar Iya. itu tidak harus di sebuah lembaga, bisa di jalan, bisa dari Iya. ya dari alam ini ya. Mm-mm. Contohnya pun mungkin kita bisa belajar dari kotoran hewan itu, atau mungkin tempat sampah, atau bahkan abu yang tumbuh menumbuhi apa cabai yang menjadi inspirasi Mas Timothy ini. Betul. Meskipun mereka itu adalah barang-barang buangan seperti sampah Ya. atau ya kotoran hewan itu barang-barang buangan, Iya mas. seperti abu itu barang buangan, tapi ternyata mereka juga punya faedah Iya. yang betul. diciptakan Tuhan sehingga bermanfaat juga bagi kita semua. Iya. Ya. Benar. Betul mas. Oh iya. Ini saya juga punya varietas cabai itu hasil karya saya sendiri mas. Jadi saya tidak ahli biologi, tapi karena pengalaman yang berkali-kali jatuh bangun, jadinya saya bisa menghasilkan varietas cabai itu yang tahan virus, yang pokoknya tuh lebih apa ya, ibaratnya tuh dari kecil itu udah aku gembleng seperti Tuhan menggembleng saya kayak gitu mas. Jadi cabainya itu meskipun musim hujan dia nggak mudah terserang penyakit, dari kecil udah digembleng mas kayak gitu. Maaf ya, ini kan saya tuh masih amatir dan sangat awam sekali dalam dunia pertanian, apalagi Ya. cabai itu penyakitnya apa mas? Penyakit tipes, pilek, batuk, turun atau apa mas? Penyakit cabai itu apa aja mas? Coba. Jadi Apa? Ya. kalau secara saintis saya nggak bisa nyebutin, soalnya kan itu bahasanya orang-orang yang di kampus gitu kan ya Ya. mas. Tapi kalau saya ngegambarinnya itu bisa. Jadi penyakit yang pertama itu batangnya busuk tiba-tiba mati kayak gitu mas. Cabainya itu kayak gitu. Meskipun musim panas atau musim hujan itu.
Dua-duanya masih bisa mas. Bisa itu biasanya karena kebanyakan air atau curah hujannya tinggi kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang apa namanya itunya itu buah cabenya itu mudah rusak karena kena hujan, jadi busuk-busuk kayak gitu mas. Gitu. Itu namanya apa ya itu yang ya pokoknya gitulah, buahnya busuk-busuk itu yang menyebabkan harga cabai itu melonjak drastis, kadang ya. sampai 100.000 itu ya, kan. itu karena banyak yang busuk sementara apa stok, sehingga stok berkurang dan ya. Sedangkan istilahnya permintaan pasar juga sangat tinggi mas ya. Betul, sedangkan punya saya itu bagus kualitasnya gitu, karena varietas yang saya bikin itu memang dari kecil udah digembleng, udah saya kenalkan dengan berbagai macam penyakit sehingga dia tuh kayak tumbuh vaksin secara alami kayak gitu. Namanya varietas apa itu Mas Timothy? Oh kalau itu belum aku kasih nama sih mas. Ya. Iya. Dan berapa tahun Mas Timothy mengembangkan varietas itu? Kalau dihitung sekitar 15 tahun. Wah, segitu lamanya ya. Saya Iya. kira, mengingat berarti tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan ya. Oh, tidak ada mas. Tidak ada. Bahkan kalau Mas Yudi pengen masak mie instan pun itu juga nggak instan. Mas Yudi harus pergi ke Indo April merebus air. Nggak ada yang instan mas. Oh, iya. Gitu. Dan itu, saya lihat ini persemaian bibit-bibit cabai Mas Timothy kan sangat banyak. Ini ya varietas yang sedang apa yang sudah teruji itu, yang sudah tahan virus itu ya. Coba saya lihat itu, boleh saya ambil? Hah? Oh boleh ya, boleh. Itu yang di ini. Ya. Nah, saya ambil dulu guys. Nah, kasih lihat ke penonton. Ini guys, ini adalah varietas cabai yang katanya Mas Timothy ini sudah tahan dengan virus. Lihat. Cabai tapi daunnya sangat lebar sekali guys. Ya mungkin ini ada bolong, ini mungkin mereka bermutasi atau gimana saya juga nggak tahu. Ini setiap daun ada lubangnya. Mungkin biar apa nggak tahu saya guys, soalnya guys ya. Ini luar biasa ini hasil pengembangan selama 15 tahun. Dan mengantarkan Mas Timothy pada kesuksesan hingga puncaknya saat ini guys. Ini cabai varietas Mas Timothy. Ronald. Mungkin ya Mas Timothy Ronald mungkin suatu saat akan dikomersilkan ya Mas ya. Ya, insya Allah. Saat ini belum dikomersilkan. Ada sih kayak mitra-mitra itu yang saya kasih benihnya gratis, nanti ngejualnya harus di tempat saya. Menjual hasil panen dari cabai ini. Iya, harus ke saya. Tapi bibitnya saya kasih gratis. Ya. Unik loh guys. Apa? Bisa bolong-bolong guys. Ini mereka udah mungkin sama Mas Trio, kok Mas Timothy mungkin sudah di kasih zat-zat tertentu sehingga mereka bermutasi dan akhirnya ya seperti kayak kura-kura ninja itu guys. Mereka bermutasi sehingga kebal terhadap beberapa penyakit dan ya seperti itu mungkin. Iya, yang namanya ya. Emang sengaja saya kasih ini penyakit sih itu. Ya. Jadi dari kecil tuh biar kulino. Ya. Kayak saya waktu kecil mas. Saya waktu kecil itu karena makanan mahal ya mas. Jadi jajan itu nggak kuat beli mas. Itu saya ngambilin jambu air yang separuh busuk itu yang separuh aku makan gitu mas. Jadi otomatis sekarang ketika udah dewasa kayak gini itu udah kebal, jadi nggak sakit lagi. Beda dengan anak zaman sekarang, makanannya kue, snack atau apa kayak gitu kan, beda. Kayak yang kebanyakan micin kayak gitu ya, mereka jadi ringkih ya. Nah seperti ini ya mas ya. Nah kebetulan saya itu suka sekali snack ini guys. Ya tapi katanya nggak sehat, banyak micinnya, tapi saya tetap suka guys. Ini namanya Suki guys. Ini ya. Dan bagi kalian yang pengen mencoba atau ingin beli, nanti aku kasih linknya di deskripsi guys ya. Di pojok kiri bawah ini ada. Iya. Soalnya saya jamin mantap meskipun
Coba Mas Timothy. Oh, bagus ya kemasannya, ini anak-anak kecil pasti suka. Tak coba rasanya. Luar biasa. Enak banget teman-teman. Monggo Mas. Ya, ini tiap hari saya ngambilnya kayak gini Mas. Tapi alhamdulillah saya nggak sakit-sakitan meskipun banyak micin kayak gini. Jadi mungkin tubuh akan membiasakan diri dengan micin itu Mas. Oke, sekarang kita kembali lagi pada kisah hidup Mas Timothy ya tadi ya. Kan awalnya tadi lihat pohon cabai di samping tempat sampah yang ada bekas-bekas abu kayu ya Mas ya. Ya macam-macam sih. Macam-macam, pokoknya abu-abu bakaran gitu ya. Ya, soalnya kan kalau sampah plastik aku ambilin. Dan meskipun itu pas kayaknya tadi pas musim hujan atau gimana ya, pas musim hujan ya tetap subur. Iya tetap subur, terus buahnya nggak rusak gitu. Ya, nah setelah itu Mas, kan nanam cabai itu setahu saya itu modalnya juga lumayan banyak ya Mas ya. Ya. Nah itu Mas Timothy itu modalnya dari mana? Nah ini karena saya tercipta, bukan tercipta sih, maksudnya dari kecil itu udah harus berjuang kan, hidup itu untuk mencari makan tuh harus berjuang. Jadi ketika saya nggak memiliki modal, jangan modal, sawah aja kan nggak punya Mas. Iya. Jadi saya hanya menanam beberapa di pot dan juga di depan rumah itu ya, rumah saya masih dindingnya bambu waktu itu. Nah setelah itu saya meyakinkan beberapa orang ya untuk mencoba menanam seperti ini. Nah ketika hanya maksudnya beberapa puluh meter ya, jadi isi tanaman cabenya itu cuma beberapa ratus dan itu sukses Mas. Nah dari situ dia mempercayakan lahannya itu untuk saya kelola. Jadi semakin lama saya tuh nggak perlu nyangkul, jadi yang nyangkul itu orang. Jadi ibaratnya tuh si Kaji Beki kalau nggak salah ya. Ya. Wakil Bupati Blitar saat ini ya. Ya, iya itu. Pak Beki itu ya. Ya kemarin habis ini main badminton sama saya itu Kaji Beki. Nah itu mempercayakan lahannya untuk aku kelola Mas. Karena emang udah terbukti. Nah, semakin lama semakin untung dan saya dapat uang, ya kan Mas? Saya buat sewa semakin banyak dan alhamdulillah sampai Bank BCA pun sampai ini Mas curiga loh dengan saya. Kenapa? Soalnya tampang Mas Timothy ini kayak gembel gitu. ya nggak gembel-gembel juga sih, tapi ya kayak gembel sih. Soalnya kayak waktu kecil dibentuk dari tempat sampah, jadi ya masih kayak ada gembel-gembel gitu. Iya. Auranya tetap ya, nggak bisa berubah. Tetap kata orang sih rendah hati gitu katanya sih, tapi aku sih ya biasa aja sih gitu. Apa yang membuat mereka curiga selain penampilan Mas Timothy itu? Gini, panen cabai itu kan setiap 5 hari sekali, ya kan? Dan itu saya bawa uang tuh dalam karung. Dalam karung putih itu yang buat biasa pupuk-pupuk itu Mas? Iya, saya bawa uang pakai itu. Nggak pakai koper? Nggak pakai, ya nggak muat dong koper. Oh iya. Terus tampang kayak gini, kok bawa uang banyak setiap 5 hari sekali, nah gitu. Apa mereka curiga itu adalah pencucian uang Mas ya? Soalnya kadang itu ya transaksi kriminal itu Mas ya. Transaksinya itu nggak transfer Mas, tapi cash kayak gitu Mas. Ya bisa jadi kayak gitu. Akhirnya pihak bank itu datang ke rumah saya waktu itu, ya kan. Kaget mereka, soalnya kok ngiranya tuh aku itu tukang kebunnya atau gimana gitu loh. Yeah. Soalnya ya Mas kan lihat sendiri ya, kemarin itu udah main ke rumah saya meskipun nggak mewah-mewah amat ya kan, tapi saya lihat helikopternya masih itu masih servis sama itu. Iya, kemarin soalnya ini Mas banyak bocor. Sama itu kemarin saya lihat itu ada itu sendaran layang-layang itu nyangkut di baling-balingnya itu Mas. Ya Allah. Iya, sehingga kayak agak
bearing gitu, agak oleng gitu mungkin pas Ya, terbang ya. itu. Makanya sama teknisnya lagi dipanjat itu kemarin saya lihat. Ya itu anaknya tetangga sih main layang-layang itu. Iya. Tak Terus sini apa namanya? Hati-hati lo ya nanti kena helikopter aku gitu. iya, sendarannya kan itu besar banget itu. Iya. Ya mungkin pas itu kena anginnya kencang terus tiba-tiba nyangkut itu. Ya itu. Jadi waktu pihak Bank BCA datang itu tiba-tiba tuh dia nanya apa namanya, yang tuan rumahnya mana gitu, nanya ke saya. Lah kan saya yang punya rumah. Tetep ngiranya tuh saya tukang kebunnya gitu loh. Ya mau gimana lagi gitu. Bahkan untuk nabung Mas Timothy ini nggak perlu ke banknya ya, tapi banknya yang nyamperin Mas Timothy saking super prioritasnya Mas Timothy ini. Betul. Luar Betul. biasa, Saya tuh sering ya. di ini apa namanya? Akhirnya ya kayak gitu. Waktu awal-awal emang kayak kurang dipercaya, tapi Iya. setelah itu banknya yang nyamperin saya. Iya, saking Demi mereka keamanan. ya. Iya. Dananya yang luar biasa, konsisten Iya. nabung dengan berapa Mas? Per Da- per nabung. Setiap nabung rata-rata berapa? Berapa ratus ribu? Kok 100.000 mas? Enggak 100.000 mas. Setiap 5 hari itu sekitar minim 200 juta. Itu Setiap 5 hari sekali. luar biasa. Iya. Itu dari cabai Mas. Iya benar. Dari cabai. Pantesan helikopter Mas bisa mentereng seperti itu. Iya. Mobil berjejer. Iya. Saya aja nggak mau loh naik ini, bukannya saya sombong ya. Iya. Saya naik Innova Ribbon tuh nggak mau, saya malu. Gitu mas. Ya gimana kalau udah banyak uang terus buat apa kan gitu ya. Iya. Saya pernah naik Fortuner saya dikira sopirnya. Dikira sopirnya saya. Oh, makanya akhirnya sekarang Mas Timothy sewa orang untuk nyopirin ya. Terus Mas Timothy duduk di belakang diam kan? Iya. Ya. Iya. Iya. Ya gitu biar bahkan sopir saya tuh lebih ganteng kan daripada Iya. saya. Itu ngiranya orang tuh aneh di SPBU tuh, kok sopirnya dulu di belakang kayak gitu mas. Itu kocak banget itu. Saya juga ganya, aku bilang gitu. Soalnya ya namanya orang nggak tahu ya, mau gimana lagi gitu. Iya, soalnya saya pas isi bensin di SPBU sekitar rumah Mas Timothy ini katanya itu loh yang punya Fortuner itu yang mewah itu katanya sering nyawer, sering ngasih tips. Alah nggak seberapa sih Luar itu biasa kalau sekali. pas ada ini sih, kalau pas bawa uang cash. Ya. Soalnya kan saya sering ini kan yang ngebawain uang kan saya punya akuntan sendiri. Nah itu biasanya yang bawa kan dia gitu. Jadi kalau ada kebutuhan saya tinggal bilang ke dia. Itu pas bawa uang aja tuh. Ya kadang kan keluar kalau mau beli bakso itu kan bawa 5 juta kayak gitu. Sisanya ya udahlah dibagi-bagi aja gitu. Daripada capek bawa uang terlalu banyak gitu mas. Wah, luar biasa. Makanya saya, wah itu kan saya bilang mau kemana Pak? Mau wawancara Mas Timothy nih, yang juragan cabai itu. Wah itu orangnya baik sekali. Iya. Seorang pas ngisi bensin di sini tuh apa sering dikasih uang tips katanya. Terus nggak Iya. tanggung-tanggung Mas sampean ngasihnya uang tipsnya itu. Alah berapa sih? Paling cuma 200.000 doang. Makanya 200.000 itu udah mereka kerja berapa hari itu untuk uang segitu untuk di pom itu. Makanya mereka wah sumringahnya luar biasa. Pas saya sebut nama Mas Timothy si Iya. juragan cabai ini. Sebenarnya saya sudah haji sih mas. Jadi haji Timothy Wona sebenarnya saya itu bukan. Sudah berapa kali tuh haji? Karena saya itu orangnya nggak rakus, jadi cukup 1 kali. Jadi sisanya itu saya tuh punya komitmen gini mas. Ketika saya haji 1 kali, daripada saya berkali-kali haji, mending orang yang petik cabai di tempat saya itu yang saya hajikan. Iya. Mas Timothy hajikan, Pak Haji Timothy hajikan mereka. Iya, daripada Tukang saya yang capek. campurnya, tukang Iya, gantian tukang gitu. semprotnya itu. Iya, gantian. Oh, luar biasa. Ya daripada saya capek berkali-kali ke Mekah, Tapi itu kan ngantrinya lama Mas Timothy. ya saya bayar yang ini dong. Yang khusus itu. Iya, yang lebih cepat. Soalnya kan semakin bagus mencegahkan sesuatu yang positif itu ya semakin baik gitu. Buat Iya, apa? iya, iya. Words of the day. Iya. Itu guys, semakin kita menyegerakan sesuatu yang positif itu semakin bagus. Jadi jangan pernah menunda-nunda sehingga seperti ini yang kita lihat
seorang tokoh yang sudah super sukses karena dia itu tidak pernah menunda-nunda sesuatu yang positif, guys. Ya Gitu. kayak gitulah kira-kiranya. Oke, itu berbicara tentang kesuksesan Mas Timothy. Nah, soal kegagalannya, jatuh bangunnya itu bagaimana dalam menanam cabai ini? Kan tidak mungkin orang itu rata-rata itu mesti ada kegagalannya. Nah, kan dari cabai itu apa yang Mas Timothy rasakan kegagalannya? Oh, banyak banget Mas. Jadi dulu itu apa namanya? Aku kan minta cabai yang ada di tempat sampah itu Ya. nggak dibolehin Mas. Seperti itu. Oh, Iya. makanya bener ya, untungnya Mas Timothy itu nggak langsung ngambil ya. Iya. Coba kalau ngambil mungkin dipidanakan gara-gara ngambil. Betul. cabai itu, Kan ya. begitu. Iya. Apa hukumnya itu sangat tajam ke bawah gitu loh Mas. Iya. Apalagi ya saya anak orang miskin Ya. gitu. Jadi jangan sampai. Ya, bagus ya. Gara-gara cabai Mas Timothy ini bisa kok dijebloskan. Ya. Pohon cabai yang di tempat sampah yang Iya benar. bau kotoran. Ya. Nah itu saya kan nganggapnya Ya. apa namanya itu kan ya cuma minta beberapa saja kan buat benih karena kan bagus Ya. gitu toh. Terus apa namanya akhirnya ada orang tuh ya bukan masih kecil ya Mas ya paling umur berapa itu 10-an tahun lah. Ya. Itu pas ya nyari sampah itu di desa sebelah di situ tuh ada ini orang habis apa namanya kayak hajatan lah, punya hajat gede gitu. Ya. Nah itu kan banyak sampah, otomatis saya kan ke situ tuh ngambilin plastik kertas kayak gitu. Ya. Nah itu aku alhamdulillahnya tuh dikasih ini Mas kue ya bukan Ya. kue siapa kayak roti lah, roti buat tahlilan itu disuruh makan. Dan di situ tuh ada itu Mas pastel Ya. atau risoles atau apa itu loh namanya ya. Ada cabenya. Saya tebak. Iya, ada Oh. cabenya. Nah merah karena saya ingat mau tanam cabai aja nggak bisa, Ya. ya kan? Ya udah, ini aja nih. Saya tuh nganggap ini tuh mungkin jalan dari Tuhan. Karena tadi minta di situ nggak dikasih, akhirnya dikasihlah plus makanannya kan. Iya. Nah itu aku tanam dan ternyata sampai sekarang jadinya yang unggul ini tadi. Pernah juga terhina-hina itu gara-gara mungkin dicemooh gara-gara nanam cabai, seorang pemulung nanam cabai kayak Iya, gitu. iya Mas, iya benar. Tapi ya berawal dari apa namanya Hinaan itu. hinaan itu dipaidu terus lah. Jadinya itu membentuk mental saya yang sangat kuat sehingga itu juga berimbas. Makanya ketika saya udah super kaya kayak gini, Iya. meskipun dianggap cuma sopir ya nggak masalah gitu. Karena dari kecil udah biasa dapat begituan. Itu biasanya orang yang maido gitu biasanya ini kalau punya anak-anaknya saya kuliahin sampai S2. Itu yang maido saja seperti itu ya. Iya saya gituin. Jadi pembalasannya itu saya sukseskan anak-anaknya biar cerdas, biar tidak jadi tukang maido gitu. Apakah mereka itu beberapa orang yang maido, Mas Timothy ini menyesal terus minta maaf atau gimana? Secara formalitas sih enggak minta maaf, tapi ya kalau dari tindakan itu udah beda banget. Oh iya tuh. Soalnya manusia itu kalau dihadapkan uang itu akan apa? Sifatnya bisa berubah drastis Mas ya. Benar Kan sekali. itu watak manusia sekali ya. Ya, Mas Timothy lagi gembel-gembelnya, mungkin dia banyak mencela atau menghina, tapi suatu saat roda berputar, Mas Timothy berada di puncak kesuksesan, mereka berubah juga. Ya. dan rodanya itu aku ganjel Mas, biar saya tetap di atas. Oh iya. Iya. Iya betul. Yang di bawah ya biarin di Iya. bawah gitu. Saya aja yang di atas nggak apa-apa. Iya. Roda itu selalu berputar tapi bisa juga diganjel ya. Bisa. Oh betul sekali ya. Dengan caranya tuh banyak-banyak beribadah Oh, gitu. ya, ganjelnya itu ya beribadah, Iya. beramal, Ya. terus menebar kebaikan. Ya. Jadi begitu ada azan tuh Ya. langsung sholat itu sama seperti roda itu langsung diganjel lagi. Ya. Begitu ada ganjel lagi gitu. Jadi tetap di atas.
Untungnya dulu Mas Timothy itu keganjelnya tuh nggak pas di posisi di bawah ya. Waduh. Iya, pas ganjelnya pas banget, ganjelnya itu pas Mas Timothy-nya pas posisi di atas. Iya. Kan repot juga kalau pas Mas Timothy pas posisi di bawah keganjel itu dulu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan Mas Yudi atau siapapun kalau misalkan merasa di bawah dan pengen melepas ganjel, gampang caranya juga. Gampang. Gimana, Mas? Ya Oke. sholat begitu. Oh. Adzan langsung sholat. Kalau bisa jamaah. Itu kayak menghilangi ganjelnya satu persatu itu. Iya. Gitu. Nah dulu guys, promosi apa? Iklan dulu guys, soalnya saya juga lumayan lapar ini. Wawancara seorang yang sangat kaya raya itu kadang itu Bikin deg yang dredeg guys, nervous guys. Saya makan, ingat ini snacknya Suki, dijamin mantap snacknya. Ya kalau orang-orang kayak jelata itu makanannya emang seperti itu, Mas. Iya. Yang murah-murah kayak gitu. Ya, saya akuin ini murah tapi nikmat sekali. Ya, saya pun pernah waktu memulung itu ya kecil ngelihat bungkusnya kayak gini belum pernah makan itu cuma ngebayangin aja itu aduh kayak pengen gitu Mas. Suki kayak gini, Iya, kayak pengen. semurah ini Iya. yang cuma 2000-an. Nah, Enggak kuat ya Mas ya beli ya? ya nggak Ini. kuat lah. Tapi ya kalau sekarang ya kalau misalkan pengen saya beli sama pabriknya itu. Luar biasa Iya. seorang Haji Timothy Ronald ini. Iya. Kalau saya pengen saya beli sama pabriknya Mas itu. Saya punya banyak kenalan itu orang-orang sukses kayak gitu. Cuma kan saya memang nggak terlalu kelihatan wah kan. Memang ya apa loh. Oke. Mungkin bagi orang-orang yang baru sukses atau apa mungkin mereka kadang itu khilaf atau gimana ya, merasa sombong. Iya. Tapi saya lihat dari perilaku atau dari penampilan Mas Timothy ini super sederhana sekali. Padahal kayaknya mungkin saya taksir berapa miliar Mas itu Mas? Wah, kalau soal kekayaan sih aku sebenarnya Kurang lebih nggak asetnya. nggak ngitung sih sebenarnya. Soalnya buat apa dihitung? Toh saya makan nggak akan habis gitu. Gitu saya mikirnya. Kan udah ada yang ngitung, ngapain saya hitung? Tapi kalau dibilang-bilang apa ya? 200 juta dalam 5 hari berarti sebulan itu paling enggak ya 1 miliar ada lah. 1 miliar ada, kemudian itu kaliin aja itu selama ya anggaplah tadi kan ini 15 tahun ya, tapi kan itu masih ada jatuh bangun, anggap aja 10 tahun lah. Berapa itu? 1 miliar dalam 1 tahun itu dapat 12 miliar minim. Ya, kok saya pusing yang ngitung uang sebanyak itu ya. Soalnya saya lihat uang 1 miliar aja belum pernah. Jujur Mas Timothy. Ya. Saya belum pernah lihat saldo 1 miliar aja belum pernah. Saldo orang saya belum pernah. Oh iya. Saldo yang nolnya berapa ya? 9 ya. Iya. Soalnya Kelihatan, kalau saldo Mas. ya, saldo kan nggak Kelihatan. pernah menembus itu, Mas. Ya. Soalnya Soalnya- kalau diajak apa ngitung uang sebanyak itu tuh kadang otak saya tuh kayak belum nyampe gitu, Mas. Ya paling kisaran Nolnya berapa aja itu? 25 paling. 25 M. Oh, T. Iya, T. Dari cabe itu. T. Luar biasa. Ini nggak membuka cabang bisnis lain, maksudnya dari cabai itu nggak mengular atau menjalur ke bisnis, mungkin nanam kopi atau nanam pepaya atau nanam kangkung atau nanam kecubung kayak gitu. Oh, Ya. kalau itu sih masih belum kepikiran. Ya. Soalnya kan apa ya? Karena udah terlalu kaya aja sih. Kalau saya lihat itu kayaknya sekarang itu ada potensi di kecubung itu Mas. Soalnya Ada. kan ya, kan sekarang itu banyak anak-anak muda itu yang menurut saya itu on itu ya. Oh. Ya, mereka itu kan ya pengen ngefly tapi dengan istilahnya versi light, narkoba versi light. Makanya itu kecubung, mungkin di situ ada pasarnya juga. Apalagi di desa-desa seperti ini, yang anak-anak muda yang keblinger-blinger itu mungkin bisa menjadi pangsa pasar dari kecubung itu. Kalau saran saya buat Mas Timothy ini. Kalau saya sih mikirnya nanti bagaimana pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Oh iya. Jadi saya
ya cari amannya saja. Gini aja udah kaya banget saya tuh. Ini nanti masnya pulang naik apa? Kereta? Enggak, motor Jupiter MX saya. Oh, tak kirain kalau mau naik kereta nanti tak beliin kereta gitu. Satu buat bawa pulang. Makasih banget. Relnya itu Iya. sekalian sama relnya Mas. Ya boleh. Kalau bisa diarahin ke depan rumah saya. Jadi Oh, kalau iya. mau wawancara lagi atau itu langsung berhenti, buka pintu langsung relnya kan di Sampai. depan tuh ya. Iya. Saya suruh berhenti dulu keretanya. Ya, Ya, nanti kalau ini kita beliin satu lah. ya relnya biar nyabang ke rumah saya gitu Mas. Ya, bisa, Ya, bisa, beliin bisa. lahan sekalian yang maksudnya Ya. buat jalan. Nah, nanti rel biar gitu. biar akuntan saya yang ngurusin Ya. ya. Jadi yang Kan- penting Mas Timothy ini kenal beberapa pejabat kan benar. yang bisa melobi-lobi Oh, untuk gampang akses banget ke itu, gampang banget. KAI atau Iya, gampang banget kalau soal semacam itu tuh udah easy listening banget bagi saya. ya mungkin kayak kereta bus bisa juga. Bisa. Jangan yang itu, kalau bisa yang cepet aja Mas, biar umpama kan saya ini terkesan dengan kesuksesan Mas Ya. Timothy ya. Suatu saat kan saya bikin podcast lagi, mungkin penontonnya akan meledak. Nah, mungkin akan durasi intensitas wawancara untuk istilahnya wawancara Mas Timothy sebagai seorang tokoh inspiratif itu semakin sering. Nah, Ya. biar cepet Mas, biar cepet Oh. itunya. Yang bus aja Mas. Oh, Bikin relnya Mas yang ke depan rumah saya Mas. apa gini aja, itu helikopter yang warna pink itu sampai bawah. Jangan-jangan banyak layang-layang di sini Mas. Alah. Nanti kayak gitu lagi. Pas mau turun tuh nanti ada kena gapangan, ada layangan sambitan, malah repot Mas. Baling-balingnya itu repot, servisnya itu kan lama, spare partnya itu kan jarang itu Mas. Oh iya iya. Helikopter itu nggak kayak mobil, nggak kayak motor. Ya Helikopter udah. Nanti kalau acara selesai silakan kunjungi ini ya, kantor akuntan saya Iya. buat ini mintanya apa. saya minta bus Mas ya. Ya soalnya saya jujur kasihan sama Mas Yudi ini. Iya. Udah sarjana biologi, sarjana hukum, Iya. sarjana apalagi matematika, Teknik mesin ya otomotif. teknik mesin. Iya. Tapi ngelihat uang 1 miliar aja belum pernah. Belum pernah Mas saya Mas. Ya. Kasihan banget itu loh. Saya Mas. nampaknya masih tetap naik Jupiter MX tahun 2012 tetap saya naikin. Astaga Mas. Nggak apa-apa lah Mas. Emang punyanya ya itu ya disyukuri Saya aja Mas. bersyukur, tapi saya melihat Mas Timothy ini inspiratif sekali, dari seorang gembel pemulung menjadi Miliarder. seorang triliuner, bukan miliarder. Oh, triliuner ya Triliuner. sebutannya. Iya. Oh iya iya. Emang saya sih nggak pinter istilah-istilah Iya. gitu. Kayaknya nanti saya itu ya Mas ya, laporan ya, minta bus buat relnya tolong dibelokin ke Oke. depan rumah saya. Gampang. Nanti saya tinggal kontak ini aja. Ya kan kemarin apalagi siapa tahu bisa ada markup-markupannya Mas. Iya. Gampang kalau itu aku sih secara detail nggak mau mikir ya. Iya. Ngomong aja ke akuntan saya, jamin beres. Soalnya setahu saya kemarin tuh bus itu lumayan juga proyeknya. Ah. Apalagi kan saya ini kan istilahnya kepentingan saya kan, nanti Iya. juga buat promosi kesuksesan Mas Timothy kan ya. Mhm. Ya, biar seluruh negara ini tahu betapa Iya. suksesnya Mas Timothy, sehingga bisa membikinkan jalur kereta cepat hanya untuk seorang pewawancara dia gitu. Berapa Pasti ya, kan? sih? Ya. Ya, mungkin berapa T gitu Mas. Enggak sampai T, mungkin kalau cuma buat percabangan. Enggak sama. Iya. Santai Nanti aja. stasiun Blitar belokin ke Ngaprang Mas ya. Itu Walah, relnya. cuma segitu. Nanti Kenapa rumah-rumah yang dilalui relnya itu beli aja Mas, tanah-tanahnya biar. Kenapa enggak ini aja muter dari Blitar, muter dulu ke Surabaya terus balik lagi ke Gaprang gitu. Nah, itu kelamaan Mas. Nanti langsung aja dari Ngaprang, dari stasiun Blitar Hah? ke Ke Gaprang. Ngaprang, langsung sini ke Dosewu. Nanti muterin lagi nggak apa-apa. Kalau jalur pulangnya muterin lagi nggak apa-apa Mas. Apa Muter-muter itu? aja biar. Terlalu sedikit uangnya, nggak cepet habis saldo saya kalau kayak gitu maunya Mas Yudi. Kalau pengen saya tuh gimana caranya biar saldo saya tuh berkurang gitu loh. Oh, soalnya itu ya, antara pemasukan dan pengeluaran timpang sekali ya, jomplang sekali ya. Jomplang Pengeluaran banget. cuma berapa, mungkin sebulan berapa M, tapi Iya. pemasukannya bisa
berapa mm. iya berat 100 m Terus buat apa? Aku juga pusing ini soalnya sampai istilahnya Mas Timothy itu dimakan untuk ini sampai mati. Habis itu umpama mati hidup lagi mati hidup lagi minta hidup lagi masih belum habis itu masih ya? Belum Kayaknya habis ya. Apalagi cabenya tetap semakin lama semakin nambah lahannya. Oke. Ya nanti saya bicarakan dengan konsultannya Mas Timothy ini untuk kereta itu. Nah ini ngomong-ngomong podcastnya masih lama atau belum Mas? Kalau saya rasa untuk saat ini cukup dulu ya Mas ya. Oh. Nanti menunggu jalur keretanya jadi ini. Nah, saya akan podcast lagi Mas Timothy ini. soalnya ini saya waktunya ngecek di sawah juga gitu. Meskipun sudah bos tetap ngecek. Ya namanya juga istilahnya tuh kalau di rumah doang kan ngantuk Mas gitu. Jadi ya lihat-lihat kayak gitu. Oke. Baik. Terima kasih ya waktunya Mas Timothy untuk saat sama-sama. ini ya. Ingat kalau sudah relnya sudah jadi, sudah cepat, saya akan mungkin wawancara lagi dan mohon waktunya ya. Dan jangan lupa teman-teman, ternyata Suki ini memang ya lumayan enak. Linknya ada di pojok di bawah ya Mas ya. Iya, meskipun jajan rakyat jelata. Iya. Makanan kayak jelata ini teman-teman. Ya. Oke teman-teman, sekian. Sementara ini cukup dulu wawancara dengan seorang tokoh inspiratif, Mas Timothy, Haji Timothy Ronald. Betul, Haji Timothy yang Ronald. Super sukses karena usaha perkebunan atau pertanian cabai. Oke, lain waktu kita sambung lagi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak salahnya, soalnya semua cuma ngibul.